Inilah kehidupan pelaut, penuh tantangan. Ombak dan badai bukan halangan, tapi tantangan. Tantangan yang harus dihadapi, bukan dihindari. Apapun, destination port must be achieved. Tantangan merupakan makanan pelaut. Pelaut pantang menyerah. Pelaut menang. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua dalam suasana yang lebih sehat sekarang ini. Saya sudah beberapa kali tampilan pakai pakaian casual, nggak pakai formal, supaya suasananya lebih santai, sebagaimana orang mesin. Iya. Saya dalam kesendirian saya ingat program-program yang sudah saya susun dan saya laksanakan. Salah satunya adalah program membagi pengalaman, sharing the experience. Saya masih ingat ada sesuatu yang penting untuk saya sampaikan, untuk saya bagikan. Sebagai pendidik, saya tidak akan malu menyampaikan sesuatu kejadian atas yang terjadi di saat saya bekerja. Mungkin yang saya alami seperti yang lalu, yang kemarin-kemarin. Nah, sekarang ini apa yang akan saya sampaikan adalah pengalaman saya mengikuti atau melihat, menyaksikan satu kejadian yang diakibatkan oleh faktor wibawa, faktor kemampuan, faktor kemampuan dan kedisiplinan. Yang saya akan sampaikan adalah pengalaman menyaksikan jebolnya pompa udara bilas. Ya, pompa udara bilas, air escaping pump. Ya, pompa udara bilas itu dimiliki oleh mesin 2 tak, dan kebetulan ini mesin induk mereknya MAN 6 silinder, yang silinder ke-7 merupakan silinder pompa bilas. Pompa bilasnya bentuknya batang torak dan toraknya. Toraknya tidak tebal, toraknya kayak payung. Tipis kayak payung. Ada ringnya, ring toraknya ada. Naik turunnya dia menghisap dan menekan, memompakan udara. Nah, ini terutama penting pada saat manuver, di mana udara bilasnya belum mampu, maka dibantu oleh di samping dengan turbin nanti. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, sebagaimana yang lalu-lalu, kejadian kerusakan, kejadian kecelakaan, kejadian emergensi itu mesti disebabkan oleh salah satu dari 3. Apakah dari faktor alam, apakah faktor teknik, apakah faktor manusianya. Di antara 3 ini hampir 80% faktor manusianya. Ya. Ini nanti juga faktor manusia. Total full manusianya. Kemarin waktu kejadian saya ketel ambrol, manusia. Waktu overhaul lupa buka keran air pendingin, manusianya. Waktu tabrakan, manusianya. Ya, jadi semua manusianya. Ini juga manusianya. Apa yang terjadi di sini, Mas? Barangkali Anda ingat tentang pembilasan.
pembilasan 2 tak ini ada 3 macam. Pembilasan memanjang berarti punya klep. Ada klepnya. Klepnya mesti klep gas buang, klep buangan. Nggak ada klep masuk. Klep masuknya lewat lubang bilas. Kemudian yang berputar, berarti di silinder linernya ada 2 barisan lubang-lubang, atas dan bawah. Lubang yang masuk bawah, berputar ke atas. Ya, ada yang melintang. Lubangnya di silinder liner sebelah sini dan sebelah sana. Kebetulan kapal yang saya naikin, di mana kejadian yang akan saya ceritakan ini adalah pembilasan berputar. Jadi tidak punya klep, tapi di silinder linernya ada 2 lubang. Lubang yang satu dihubungkan dengan lorong manifold gas buang. Ini kalau situ masuk ke situ kering, panas, mungkin kulitmu luka-luka, ya, karena keraknya kerak kering. Nah, yang satu dihubungkan dengan lorong atau manifold udara bilas, air shaving manifold. Itu kalau kamu masuk, keluarnya kayak Swartepit, karena ada lumpur minyak di situ, ya. Nah, di tempat itu ada dipasang klep-klep bilas, air shaving valve, di mana bentuk klepnya sama, yang di depan dan di belakang sama, mau dilihat dari depan dan dilihat dari belakang sama. Yang membedakan adalah setelah kamu cek pakai obeng atau pakai pensil atau pakai batang, ini kalau ke sana bergerak berarti arahnya ke sana, non return, ya. Ini non return, berarti nggak bisa dari sana. Baliknya kalau dibalik ke sini nggak bisa, ke sono bisa, ya. Nah, ini kejadiannya apa, Mas? Nah, Anda sudah bisa menebak. Sebelum cerita tentang ininya, masang ini itu susah. Karena pertama berat, yang kedua mur-mur bautnya harus diikat pada posisi yang benar dan dikasih sepi. Masang sepi susah, buka sepi juga susah. Kalau masangnya susah, apalagi tadi bukanya. Bukanya harus buka sepi dulu. Oh, sepi yang gini terus diluruskan baru diambil. Wah, ini susah. Mana tempatnya terbatas, udah gitu pengap, ya, pakai tang, kemudian pakai obeng, pakai kunci, dan ininya berat. Sesudah keluar, pekerjaan berikutnya harus dicuci, dipretelin, semua dipretelin, direndam, dicuci. Sesudah dicuci, dicek, nggak ada yang mengkhawatirkan, artinya masih bisa dipakai, pakai lagi, dipasang lagi, diikat lagi, dikasih sepi lagi, baru dipasang. Sementara yang sini bersihin ini, ada yang sebagian bersihin lorongnya, sehingga lorongnya bersih. Baru ini dipasang. Masangnya ini berat. Ya, kok saya bolak-balik ngomong berat, ngomong susah, apa? Artinya ini nanti akan terjadi suatu pertentangan yang kalau orang Jawa ewuh pakai ewuh. Ya, kebetulan pelakunya ini masinis 3 yang mempunyai tanggung jawab tentang mesin induk ini sudah almarhum. Dia seorang dosen. Ya, masinis 2 sebagai kepala kerja juga sudah almarhum. Dia percaya penuh dengan masinis 3-nya karena dosen. Masinis 1 KKM nggak jelas. Dia sudah tahu kualitasnya masinis 2, sudah tahu kualitasnya masinis 3.
Dia tinggal terima laporan, oke, jalan bagus, oke. Nah, ternyata apa yang terjadi, Mas, pada saat masang itu Masnis 3 saya feelingnya sudah nggak enak. Jangan-jangan salah masang. Udah ada feeling, jangan-jangan salah masang. Nah, kalau salah masang sudah bisa dibayangkan apa yang terjadi. Bisa ngisep, nggak bisa kentut, meledak gitu nanti. Ya, iya. Jadi mestinya dia itu masuk karena ketutup. Siapa yang nutup? Siapa yang ngasih masukan? Pompa bilas. Pompa bilas ngisep dari saringan luar, masuk, didorong ke silinder lewat klep. Nah, kalau klepnya terbalik, apa yang terjadi? Nah, dia diputar oleh apa namanya as, oleh engkol, jalan. Nah, akhirnya pada saat manuver, kebetulan manuvernya pas saya lagi. Saya Masnis 5 membantu Masnis 2. Manuver 48. Baru, ini kejadiannya di Surabaya. Ya, kejadiannya di Surabaya, mau ke Probolinggo Panarukan. Mau ambil tembakau sama kopi yang mau diekspor ke Eropa. Jadi kapal saya itu ke Eropa, membawa tembakau, membawa kopi, membawa palm oil, kadang-kadang bawa sepatu. Kalau dari sana bawa minyak wangi, bawa macam-macam. Oke? Nah ini, pada saat manuver, kejadiannya lebih cepat daripada kejadian yang saya ngalamin air pendinginnya belum dibuka. Ini cuma ada unset berapa kali, 5 atau 7 kali, dung, nggak lama, suara, kaget semuanya. Suara tidak hanya didengar di kamar mesin, di luar kedengaran semua. Udah gitu dilanjutkan dengan suara, apa itu yang terjadi? Waktu duar itu, toraknya yang tipis kayak payung itu jebol dari las-lasan di asnya, di batang toraknya. Dia jatuh, bukan sekedar jatuh, tapi bentuknya sudah tidak lurus lagi, tapi sudah melengkung, ya, ringnya sudah patah. Lah yang glok apa? Glok itu batangnya naik turun, kadang-kadang bawa pistolnya, kadang-kadang pistolnya lepas, ya. Nah itu akhirnya bas turun, semua turun, stop, buka deksel silinder pompa bilasnya, lemes pas lihat. Nah, Masnis 2 yang biasanya cerewet, lemes karena dia juga merasa salah. Kenapa dia nggak ngontrol? Masnis 3 saya lebih lemes lagi karena dia sudah punya perasaan, jangan-jangan pasang. Dan dia sudah sempat nanya, sama storekeepernya, mandornya gede, galak. Nah, dia binaan dari Hapag-Lloyd, ya, gede, pinter apa-apa pinter, melas pinter, bubut pinter, apa-apa pinter. Tapi ya itu, kalau kadet dimakan. Masnis yang baru masuk dimakan sama dia. Nah, ini Pak Mata Beliau ini dosen ini orang Jawa, ya, tego nggak tego, nanya, Torki, itu bener atau salah atau nggak kira-kira? Tuh udah beres deh, dikatakan beres begitu udah. Ini karena untuk membongkar lagi berat, susah, ya. Mana sudah seluruhnya selesai. Harusnya itu pada sebelum dipasang dia yang ngecek duluan. Oke, pasang. Dia cek lagi, oke, pasang. Seharusnya demikian. Ini pelajaran buat Anda.
Kenapa ini saya sampaikan pengalaman ini ke Anda semuanya, supaya Anda bisa melakukan hal yang benar, tidak melakukan hal yang salah. Walaupun Anda kecil, walaupun Anda ini potongan nggak ini, tapi wibawamu karena kemampuan yang harus ditunjukkan. Ya, cek mana bagian masuk, mana bagian keluar. Jangan dipasang sebelum kamu periksa. Nih harus. Jangan setelah selesai semuanya bingung. Mau nyuruh bongkar, waduh sudah kepasang semua, berat. Tahu-taunya kejadian. Akhirnya apa? Selama costing tidak pakai udara bilas. Jadi gas buang tinggi, sehingga kita nggak bisa putaran penuh. Dan selama itu storekeeper Maslis 2, Maslis 3 siang malam betulkan itu, karena tidak ada spare-nya ini. Spare-nya ini juga tidak ada. Akhirnya apa? Betulin. Nah, di situ kepinterannya storekeeper, pinter ngelas, meluruskan ini sampai lempeng. Oh, kemudian masang ini diluruskan dulu payungnya di lantai, dibakar, ini udah lurus, baru dipasang kembali, dilas di tempat, jalan bagus. Sampai di Jerman, sampai di Hamburg, panggil surveyor, masih boleh dipakai. Tapi Bas nggak mau ambil risiko. Sampai di sana ganti yang sudah baru. Ya Mas, apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman yang tidak perlu terjadi pada Anda. Kalau Anda tahu akibat dari kelengahan, dari keteledoran, dari kelalaian Anda. Oke? Nanti berbagi pengalaman akan saya bagi lagi tentang pengalaman saya tanda petik dikerjain oleh anak buah. Ya. Dan ini sangat-sangat berkesan sampai sekarang. Tapi bukan hanya itu, semua berkesan buat saya. Dan sebagai pendidik saya rasanya berterima kasih, alhamdulillah saya punya pengalaman-pengalaman tanda petik walaupun jelek. Justru itu bisa saya sampaikan ke Anda supaya Anda tidak ngalamin seperti saya. Saya tidak akan malu menceritakan sesuatu yang harus tidak terjadi pada Anda. Sebagai masinis, sebagai ini, tolong Pak dosen sampaikan. Dan barangkali bisa ditambah. Kenapa bisa terjadi demikian. Oke? Baik. Saya kira tampilan saya malam hari ini, ya saya sudahi. Nanti akan ketemu pada program-program lainnya. Ya, sudah banyak admin saya nyusun permintaan-permintaan, terutama dari kadet. Banyak sekarang. Saya senang kadet-kadet yang sudah tahu manfaat dari materi lilin tua. Oke? Sampai ketemu dalam situasi sehat, lebih cerdas, wacananya tambah. Pak Guru, terima kasih. Salam dari lilin tua.